Tiba-tiba, lemari itu berguncang keras dan boneka itu jatuh ke lantai, berdiri dengan kaku. Tapi kemudian bergerak perlahan ke arah Adi. "Kita harus pergi." Bimo berteriak panik, menarik Adi yang masih terpaku. Boneka itu tertawa kecil, suaranya menggema seperti bisikan ribuan orang. "Kau tidak akan bisa pergi. Karena kau bagian dari rahasia ini." Bimo akhirnya berhasil menyeret Adi keluar kamar, meski suara langkah boneka itu terus mengikuti mereka. Saat mereka sampai di ruang tengah, pintu depan yang tadi tertutup kini kembali terbuka. "Kabur, Adi!" Sekarang, Bimo mendorong Adi keluar rumah. Tapi sebelum mereka sempat keluar sepenuhnya, pintu tertutup dengan keras, menghentikan langkah mereka. Dari balik pintu, terdengar suara berat yang berbicara dengan nada mengancam. "Rahasia ini tidak akan dibiarkan terbongkar, tidak ada yang bisa pergi dari sini." Dan dengan itu, lampu senter mereka mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara langkah berat yang mendekat. Apapun itu, mereka tahu satu hal. Rumah ini tidak akan membiarkan mereka keluar dengan mudah. Kegelapan menyelimuti ruangan. Hanya suara napas Bimo yang memburu terdengar, sementara Adi berdiri diam, seperti tenggelam dalam pikirannya. Rumah itu terus berbisik, suaranya samar namun mengerikan. "Adi, ingatlah, ingat semuanya." Bimo mengguncang bahu Adi. "Adi, sadarlah. Kita harus keluar dari sini sekarang." Namun, Adi tetap tak bergerak. Matanya tertuju pada lantai kayu yang berdebu. Tapi pikirannya melayang jauh ke masa kecilnya. Dia ingat pernah bermain di rumah ini bersama pamannya. Pamannya, Pak Harjo, adalah sosok yang penuh dengan cerita misteri. Adi kecil selalu mendengar cerita-cerita seram darinya, terutama tentang rumah ini dan tanah di sekitarnya. Salah satu cerita yang paling dia ingat adalah tentang kuburan di belakang rumah. "Adi, jangan pernah main dekat tanah kuburan itu," kata pamannya suatu hari. "Itu bukan tempat untuk manusia. Banyak yang dikorbankan di sana, dan arwah-arwah itu tidak akan pernah pergi." Waktu itu, adik kecil hanya tertawa, menganggap cerita pamannya seperti dongeng untuk menakut-nakutinya. Tapi semua berubah saat pamannya ditemukan meninggal secara misterius. Tubuhnya tergeletak di ruang tamu rumah ini, wajahnya penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhirnya. "Adi!" Suara Bimo kembali membangunkannya dari lamunan. Adi menoleh, matanya penuh kecemasan. "Aku ingat sesuatu. Pamanku pernah bilang kalau rumah ini dikutuk." "Kutukan? Apa maksudmu?" Bimo menatapnya tak percaya. "Pamanku meninggal di sini, di rumah ini. Wajahnya seperti dia diteror sesuatu. Sejak itu, keluargaku meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum dia meninggal, dia selalu memperingatkan tentang tanah di belakang rumah." "Tanah kuburan itu?" tanya Bimo, suaranya semakin parau. Adi mengangguk. Dia bilang ada sesuatu yang disembunyikan di sana, sesuatu yang tidak boleh ditemukan. Bimo memukul dahinya. "Dan kau tetap mengajakku ke sini? Adi, tempat ini bukan rumah. Ini perangkap." Tiba-tiba, suara pintu berderit terdengar dari belakang mereka. Keduanya menoleh bersamaan. Pintu menuju dapur perlahan terbuka, dan aroma aneh menyeruak dari dalam, seperti bau tanah basah yang bercampur darah. Mungkin Adi melangkah pelan ke arah pintu. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa menjelaskan semuanya. "Aku tidak akan ikut, kau sudah gila." "Adi," Bimo menarik lengannya. Namun, Adi tetap melangkah masuk ke dalam dapur. Ruangan itu terasa lebih gelap dan lebih dingin daripada ruangan lainnya. Meja makan tua di tengah dapur penuh debu. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian Adi, sebuah kotak kayu kecil yang diletakkan di atas meja. Dengan simbol-simbol yang sama seperti yang mereka lihat di kamar tadi. "Ini apa?" Adi meraih kotak itu. Tapi sebelum dia sempat membukanya, sebuah suara tiba-tiba bergema di ruangan. "Adi, sudah waktunya kau tahu rahasia keluarga ini." Adi terkejut, meletakkan kotak itu kembali. Siapa itu? Siapa yang bicara? Bimo yang berdiri di ambang pintu hanya bisa mematung, wajahnya semakin pucat. "Adi, aku tidak suka ini, kita pergi saja." "Kumohon." Namun,
Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Kau harus tahu, siapa kau sebenarnya? Adi merasa kepalanya berdenyut hebat. Potongan kenangan kembali membanjiri pikirannya. Dia ingat malam terakhir sebelum keluarganya meninggalkan rumah ini. Malam itu, dia melihat pamannya melakukan sesuatu di halaman belakang, tepat di dekat kuburan. Pamannya membawa sekop, menggali tanah dengan tergesa-gesa, seperti mencari atau mengubur sesuatu. Dan saat pamannya kembali ke dalam rumah, adik kecil melihat ada darah di tangan dan bajunya. Pamanku, Adi bergumam. Dia melakukan sesuatu di tanah itu. Tapi apa? Bimo mendekat, berusaha menarik Adi keluar dari dapur. Cukup, Adi, kau bisa mencari jawaban nanti. Kita tidak aman di sini. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, kotak kayu di atas meja tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar kepulan asap hitam, membentuk bayangan seorang pria tua dengan wajah yang sangat familiar bagi Adi. Pamanku, bisik Adi. Tubuhnya kaku. Bayangan itu menatap Adi. Wajahnya penuh luka, seperti bekas cakaran. Lalu dia berbicara dengan suara parau yang menyeramkan. Kau tidak seharusnya kembali, Adi. Kau telah membuka jalan bagi mereka yang tak pernah pergi. Seketika itu juga, seluruh rumah mulai bergetar. Dinding-dindingnya berderak, dan suara-suara tangisan kembali menggema. Kotak kayu di atas meja terjatuh, tapi bayangan pamannya tetap berdiri di sana. Matanya tajam menatap Adi. Temukan yang telah terkubur, Adi. Sebelum semuanya terlambat, bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyesakan. Adi memandang Bimo dengan wajah penuh tekad. Kita harus pergi ke kuburan itu, katanya. Apa? Kau gila, Adi? Kau dengar sendiri. Ini semua peringatan agar kita tidak kembali ke sana. Tapi itu satu-satunya cara. Kalau aku tidak mencari tahu, kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Meski ketakutan, Bimo tahu tidak ada gunanya membantah, mereka pun bersiap. Meski suara-suara di rumah itu terasa semakin dekat, seolah mencoba menghentikan mereka. Dan di halaman belakang, tanah kuburan yang gelap tampak seperti memanggil mereka, membawa ancaman yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Langkah kaki Adi dan Bimo terdengar gemerisik di atas lantai kayu yang sudah tua. Rumah itu semakin dingin, seolah menghisap setiap kehangatan yang tersisa. Meskipun ketakutan, Adi merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke halaman belakang. Kau yakin kita harus ke sana? Tanya Bimo, suaranya gemetar. Adi, tempat ini sudah jelas memberitahu kita bahwa kita tidak diinginkan di sini. Adi menghentikan langkahnya dan menoleh ke Bimo. Bim, aku merasa semua ini ada hubungannya denganku. Kalau aku tidak mencari tahu, aku tidak akan pernah tenang. Dan mungkin, ini satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini. Bimo menelan ludah, meskipun keraguan masih terlihat di wajahnya. Baiklah, tapi kalau ada sesuatu yang aneh, kita lari, oke? Adi mengangguk, dan mereka melangkah keluar dari pintu belakang yang menuju halaman. Saat mereka membuka pintu, angin dingin menerpa wajah mereka. Halaman belakang rumah itu adalah sebidang tanah yang gelap dan tidak terawat. Pohon-pohon tua melambai tertiup angin. Bayangannya tampak seperti tangan-tangan yang melambai di kegelapan. Di tengah halaman itu, mereka melihatnya tanah kuburan. Tanah itu dikelilingi oleh batu-batu tua yang sebagian besar sudah retak dan tertutup lumut. Namun, di bagian tengahnya, ada satu gundukan tanah yang tampak berbeda. Gundukan itu terlihat lebih baru dibanding yang lain, meskipun jelas tidak ada yang merawatnya. Bimo menunjuk gundukan itu. Adi, itu. Sepertinya itu tempat yang pamanku bicarakan, bukan? Adi mengangguk pelan. Tenggorokannya kering. Ya, aku ingat malam itu. Dia menggali sesuatu di sana, tapi aku tidak pernah tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia kubur. Kau benar-benar mau mendekat? Bimo memegang lengan Adi dengan arah. Aku harus. Mereka berjalan perlahan menuju gundukan tanah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Ketika mereka tiba, Adi memperhatikan ada bekas lingkaran aneh di sekitar gundukan tanah itu, seperti simbol-simbol ritual yang memudar. Ini, Adi berlutut, menyentuh tanah itu. Ini tempatnya, dia menggali di sini. Tiba-tiba,
Tanah di bawah mereka bergetar. Suara rintihan terdengar, samar tapi jelas berasal dari bawah tanah. Adi, ini ide buruk. Kita tidak boleh di sini, seru Bimo, panik. Namun, Adi tidak mendengarkan. Dengan tangan kosong, dia mulai menggali tanah itu. Jari-jarinya mencakar tanah yang dingin dan basah, sementara suara rintihan semakin keras. Adi, hentikan. Apa yang kau lakukan? Bimo mencoba menariknya. Tapi Adi terus menggali, seperti ada dorongan tak terlihat yang memaksanya. Setelah beberapa menit, Adi menemukan sesuatu. Tangannya meraba sebuah benda keras yang terkubur di dalam tanah. Dengan usaha keras, dia menariknya keluar sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Kotak itu penuh dengan ukiran simbol-simbol aneh, sama seperti yang mereka lihat di dalam rumah. Namun, simbol-simbol itu tampak lebih rumit, seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Apa ini? Bisik Bimo, suaranya hampir tak terdengar. Adi memandangi kotak itu dengan penuh rasa takut sekaligus penasaran. Sebelum dia sempat menjawab, suara gemuruh terdengar di sekitar mereka. Pohon-pohon mulai bergoyang liar dan angin dingin bertiup semakin kencang. Dari sudut matanya, Bimo melihat bayangan-bayangan muncul di sekitar kuburan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tapi mata mereka bersinar merah, mengawasi Adi dan Bimo dengan intensitas mengerikan. Kita harus pergi sekarang. Bimo menarik Adi dengan keras. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara berat bergema dari segala arah, membuat tanah di bawah mereka bergetar hebat. Beraninya kau mengusik yang terkubur. Adi memegang kotak itu erat-erat, matanya mencari sumber suara. Tapi bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan udara di sekitar mereka terasa seperti membakar kulit. Adi, letakkan kotaknya, buang saja. Bimo berteriak panik. Tidak, aku harus tahu apa ini, aku harus membuka kotaknya. Teriak Adi, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh di sekitar mereka. Bayangan-bayangan itu kini membentuk lingkaran di sekitar mereka, membuat mereka terperangkap. Dari kegelapan, satu sosok besar muncul. Tubuhnya hitam pekat dengan wajah yang hampir tidak berbentuk. Suara parau keluar dari mulutnya. Rahasia ini adalah kutukan. Darah keluargamu telah menanamkannya. Dan kau, sosok itu menunjuk Adi dengan jari panjang yang menyeramkan. Kau akan membayar harga untuk membuka yang terkunci. Tanah di bawah mereka mulai runtuh, seperti ingin menelan mereka hidup-hidup. Dengan panik, Adi dan Bimo mencoba berlari, tapi bayangan-bayangan itu terus mengepung mereka. Adi, lari! Teriak Bimo, menarik tangan sahabatnya. Mereka berhasil melompat keluar dari lingkaran kuburan itu tepat sebelum tanahnya benar-benar ambruk. Saat mereka berlari kembali ke rumah, Adi memegang kotak itu erat-erat, meskipun kini dia tahu bahwa membukanya mungkin akan membawa bencana yang lebih besar. Saat mereka sampai di dalam rumah dan menutup pintu, suara rintihan dari luar berhenti. Namun, di dalam rumah, bayangan Paman Adi muncul kembali di sudut ruangan, matanya penuh amarah. Kau tidak seharusnya membawanya keluar. Sekarang mereka tidak akan berhenti. Malam pertama mereka di rumah tua itu benar-benar menjadi mimpi buruk. Setelah menggali kuburan misterius di halaman belakang, Adi dan Bimo merasa tidak aman sepanjang malam. Mereka duduk di ruang tamu yang semakin terasa mencekam, memeluk ketakutan mereka sendiri. Suara-suara itu mulai terdengar lebih jelas, langkah-langkah berat yang melintang di sepanjang koridor, diikuti oleh derit pintu yang dibuka dan ditutup sendiri, membuat bulu kuduk mereka meremang. Aku ingin pulang, bisik Bimo, suaranya bergetar. Ini tidak bisa diterima. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Adi menatap Bimo dengan mata yang pucat. Aku tidak bisa. Bim, kita sudah tahu ada sesuatu yang salah di rumah ini. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum kita bisa pergi. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, sebuah bayangan besar melintas di luar jendela. Adi merapatkan tubuhnya ke dinding, mencoba menyembunyikan diri dari pandangan. Bayangan itu bergerak cepat, seperti sedang mengintai mereka. Bimo menatap Adi, matanya penuh kecemasan. Apa itu? Adi, apa yang kau lihat? Adi menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan diri. Aku tidak tahu.
Tapi aku merasa kita sedang diawasi, seperti ada sesuatu yang mengintai kita. Suara langkah kaki semakin dekat. Kali ini, suara itu terdengar lebih berat, seolah-olah berasal dari makhluk besar yang menyusuri koridor. Adi merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Tidak ada jalan keluar. Rumah ini tampaknya semakin menguncang mereka dengan ketakutan. Tunggu, lihat itu, bisik Bimo menunjuk ke arah pintu di ujung koridor. Di sana, mereka melihat sebuah tanda yang terlihat seperti ukiran kuno, tanda-tanda ritual yang pernah mereka temukan di dalam rumah. Simbol-simbol itu memudar di atas pintu, seolah bergetar di bawah cahaya redup lilin yang masih menyala. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sini, Adi, kata Bimo, berusaha terdengar tegas meski ketakutannya jelas terlihat. Ini mungkin bisa memberi kita petunjuk tentang siapa yang meninggalkan tanda-tanda ini. Namun, saat mereka melangkah menuju pintu itu tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Dari dalam, suara aneh terdengar seperti suara rintihan yang bergema di setiap sudut rumah. Bayangan-bayangan menyeramkan muncul dari dalam ruangan, matanya memancarkan cahaya redup yang aneh. Adi, kita harus keluar dari sini, seru Bimo, mencoba menarik sahabatnya. Tapi Adi berdiri diam, tatapannya terpaku pada tanda ritual yang terukir di pintu. Ini ada hubungannya dengan kutukan keluarga kita. Bimo menggelengkan kepalanya. Kau gila? Adi, ini bukan waktu yang tepat untuk mencari tahu rahasia ini. Tapi Adi tidak mendengarkan. Dia melangkah maju, meraih gagang pintu dengan tangan gemetar. Aku harus tahu, ini satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini dengan selamat. Tiba-tiba, suara derit lantai terdengar di belakang mereka. Adi menoleh, melihat bayangan besar yang muncul dari kegelapan, sebuah makhluk menyeramkan dengan mata merah yang menyala. Makhluk itu bergerak cepat ke arah mereka, membuat lantai bergetar.